Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Segenap umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada, para upasaka dan upasika yang berbahagia, semoga Bapak Ibu dan segenap umat Buddha dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, dan sehingga dalam keadaan sehat kita bisa belajar, kita bisa bekerja dengan baik, dan semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir, segera berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah renungan dhamma yang saya beri judul atau tema sabar terhadap hinaan. Bapak Ibu segenap umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada, di saat kita menerima hinaan ataupun mungkin orang lain pernah menerima hinaan dari kita, maupun juga kita sendiri yang mengalami hinaan karena beberapa hal. Kita sering mendengar dan melihat orang dihina karena mempunyai kehidupan yang belum berhasil, yang belum sukses. Orang lain menghina kita karena kita dianggap miskin. Orang lain menghina kita, menganggap kita tidak mampu, lebih rendah dari mereka. Dan juga ada beberapa hinaan yang berkaitan dengan fisik kita, dengan panca indera kita yang tidak lengkap, dan masih banyak lagi beberapa hal yang sering kita lihat, kita saksikan di lingkungan masyarakat kita tentang hinaan ini. Apabila hinaan itu ditujukan kepada kita, kita sebagai umat Buddha tentunya tidak boleh membalas hinaan dari orang lain itu dengan kita saling menghina mereka. Nah, ada satu senjata yang sangat ampuh untuk menahan hinaan, yaitu kesabaran. Sang Buddha mempunyai beberapa nasihat yang sangat berharga yang bisa digunakan oleh umat Buddha khususnya untuk sabar terhadap hinaan. Jika suatu waktu maupun saat ini Bapak Ibu saudara sekalian pernah mengalami hinaan, dan satu kesempatan apabila saat ini kita dihina, kita mempunyai resep, kita mempunyai cara untuk menanggulangi agar kita mempunyai kesabaran di saat menerima hinaan dari orang lain. Bisa saya sebutkan dari nasihat Sang Buddha yang telah tercatat di dalam kitab suci, yang sampai saat ini relevan dipakai sebagai sebuah panduan bagi umat Buddha untuk mengatasi hinaan, sehingga kita mempunyai kesabaran. Di dalam sutra kesabaran Rahula disebutkan demikian: kesabaran itu bersih dan terang seperti sinar mentari atau sinar rembulan. Naga dan gajah sangatlah kuat, tetapi walaupun mereka bersama-sama, mereka tidak memiliki 1/1000 kekuatan dari seseorang yang sabar. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat ilustrasi binatang atau hewan gajah dan naga. Mereka sangat kuat sekali. Namun jauh lebih kuat lagi orang yang mempunyai kesabaran ketika menerima hinaan. Marilah Bapak Ibu sekalian kita latih apa yang disabdakan oleh Sang Buddha ini
wejangan Sang Buddha ini sangat berharga bagi kita semua, sehingga kita betul-betul bisa mempunyai kesabaran yang luar biasa, sehingga kita tidak terpengaruh, tidak mengalami kerugian karena kita tidak mempunyai kesabaran ketika kita dihina, ketika kita diejek atau diremehkan. Di dalam sutra Upasaka Sila ada 2 macam kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran duniawi. Kita belajar untuk menahan rasa lapar, haus, panas, dingin, penderitaan, dan kesenangan. Kesabaran duniawi, kesabaran yang biasa dialami oleh kita, oleh lingkungan kita di saat kita menahan rasa haus, rasa lapar, rasa dingin. Di saat kita lapar, tidak ada makanan, ataupun kita terlambat makan karena beberapa faktor, ini juga perlu kesabaran. Di saat kita merasakan haus dan dingin maupun penderitaan-penderitaan sehari harus dengan kesabaran, yaitu kesabaran ternyata sangat ampuh sekali agar kita tidak tergoyahkan, tidak terkotori oleh kondisi lingkungan kita yang tidak kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu, ada juga kesabaran yang kedua, kesabaran yang melampaui dunia, yaitu mantap dalam keyakinan, bijaksana dan murah hati. Mantap di dalam keyakinan akan kebenaran, mantap dalam keyakinan hukum kesunyataan, hukum karma, maupun mantap keyakinan dengan seorang guru. Kemudian bijaksana dan murah hati. Kita tidak tergoyahkan oleh pandangan duniawi. Namun kalau sudah yakin, sekalipun kita dihina, diejek, mau dicemooh orang lain, kalau kita mempunyai sifat murah hati contohnya, tetap kita akan berdana, tetap kita akan menyumbangkan materi kita untuk meringankan beban penderitaan orang lain tanpa mempedulikan cemoohan, hinaan dari orang lain atau lingkungan sekitar kita. Inilah layak kita pelihara terus-menerus agar kita mempunyai kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yaitu kesabaran yang melampaui duniawi. Dicontohkan juga dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu bijaksana. Untuk memulih kebijaksanaan inilah kita perlu belajar, perlu proses yang cukup lama. Proses cukup lama ini juga membutuhkan kesabaran. Demikian pula di saat kita bermeditasi, kita pun juga berlatih kesabaran, bahwa ketenangan, pikiran yang kita impikan, yang kita harapkan, itu juga mulai proses yang cukup panjang. Latihan dari satu tahap ke tahap, baru akan mendapatkan ketenangan yang kita dambakan. Ada empat cara dasar hadapi situasi yang perlu kesabaran. Yang pertama, ketika dihina, jangan beri tanggapan. Diam adalah jawaban yang terbaik. Namun tidak mudah Bapak Ibu sekalian ketika kita dihina, diremehkan, kita lantas bersikap diam. Lebih banyak kita langsung merespon, langsung bereaksi untuk membalas hinaan dari orang itu. Kemudian yang kedua, jika dipukul, damaikanlah pikiran. Pikiran yang damai dapat mengatasi semua hal dan akan selalu menang pada akhirnya. Ketika kita disakiti secara fisik, pikiran kita langsung ingin membalas. Pikiran kita langsung ingin menyakiti lebih sakit lagi terhadap orang lain, terhadap pihak lain yang telah menyakiti kita. Ada satu kata mutiara yang sangat berharga.
Hanya karena seseorang diam, bukan berarti dia lemah. Itu hanya dia mempunyai rasa cukup dewasa untuk tahu amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Emosi itu tidak hanya akan mengganggu pikiran kita sendiri, namun juga akan mengganggu di sekitar kita. Di saat pikiran kita damai, maka suasana di sekitar kita juga akan ikut menjadi lebih damai. Mulailah hidup berdamai dengan hati kita sendiri jika ingin mendapatkan kedamaian di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus menjadi korban dari ketika harus menjadi korban dari rasa benci dan iri hati seseorang, balaslah dengan belas kasih. Pada akhirnya seperti belas kasih dapat mencairkan segala kebencian di dunia ini. Yang keempat, ketika kita difitnah dari dihinaan membuat kebaikan tumbuh, sementara kenaifan fitnah memberitahukan pikiran akan pentingnya kasih sayang. Cara bersabar menghadapi hinaan dan cemoohan. Yang pertama ditulis dalam sastra Yoga Cara Bumi, disebutkan bahwa kesabaran sejati terhadap hinaan mengharuskan kita untuk tidak marah, tidak benci, dan tidak berpikiran jahat. Yang kedua, dalam Sutra Ajaran Warisan Buddha berkata, mereka yang dapat bersabar akan jadi kuat dan besar. Apa manfaat kesabaran? Manfaat kesabaran yang pertama, kesabaran menjauhkan kemarahan. Awadana menyebutkan, kita tidak boleh membalas kemarahan dengan kemarahan, harus berakhir. Dengan bersabar, kita akan menghentikan kemarahan. Ini adalah cara Tathagata. Yang kedua, kesabaran adalah tempat bernaung yang handal. Di dalam dunia penderitaan dan rasa sakit ini, kesabaran adalah satu-satunya tempat bernaung. Di dalam Sutra Kesabaran Rahula, dalam Mahasanipata disebutkan, 1. Kesabaran adalah sumber dari segala kebaikan. Kesabaran adalah kebaikan yang tertinggi dan jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Kesabaran dapat menjadi teman, meningkatkan reputasi, dicintai oleh semua di dunia ini. Yang kedua, kesabaran membawa kita keluar dari ikatan dan menyediakan kita kebahagiaan para bijak. Dalam Sutra Kesabaran Buddha dikatakan demikian, oleh karena praktek kesabaran, aku mencapai kebudaan dan dihormati oleh segenap alam. Dengan bebas aku berkelana ketika alam kehidupan. Oleh karena praktek kesabaran, aku mencapai kebudaan dan dihormati oleh segenap alam. Dengan bebas aku berkelana ketika alam kehidupan. Dalam Sutra Upasakasila mengatakan, bahkan jika tubuhmu dicincang habis, engkau harus tetap tidak marah. Engkau harus merenungkan secara mendalam sebab dari karma ini, menjalankan belas kasih dan kebaikan kepada semua makhluk. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa pesan moral yang dicatat dalam kitab suci yang pernah disabdakan oleh Sang Buddha, yang sangat layak kita jadikan satu pelajaran dan nasihat yang berharga ketika kita menghadapi hinaan, dan kita harus mempunyai kesabaran. Dengan kesabaran
begitu banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Semoga Bapak Ibu sekalian dimanapun berada sanggup bersedia untuk melatih kesabaran ini sehingga kita benar-benar menjadi siswa Sang Buddha yang sejati. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.